Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Ta'ala kembali hari ini kita ditemukan oleh Allah Ta'ala Senin tanggal 14 Sya'ban 1431 Hijriah bersamaan dengan tanggal 26 Juli 2010. Kita ditemukan oleh Allah, insyaallah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam lindungan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dengan satu harapan agar kiranya Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan pembelaan beliau di hadapan Allah. Hari ini sehubungan dengan akan datangnya malam, satu malam yang istimewa, satu malam yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni malam nisfu min syahri Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban. Terkenallah dengan sebutan malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang disebutkan oleh Rasul, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya aku, Ramadan bulannya umatku. Maksudnya kita di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan, membersihkan Rajab, membersihkan zahir, Sya'ban membersihkan batin, Ramadan membersihkan roh. Ada yang mengartikan mengambil kata Sya'ban diambil dari kata yatasya'abu, artinya bercabang-cabang. Maksudnya di bulan Sya'ban ini banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ada yang mengambil Sya'ban dari kata syi'bun, yang artinya jalan, yakni jalan menuju kebaikan. Ada yang mengambil juga dari kata dasar sya'a, artinya jelas atau nampak. Atau diambil dari kata sya'bun, yang artinya menghibur. Karena di bulan itu Allah Ta'ala menghibur hati-hati yang terluka. Menghibur terutama hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihibur di bulan di bulan Sya'ban ini, menghibur hatinya orang-orang yang terluka. Menghibur para mereka-mereka yang hatinya dalam keadaan kesedihan. Termasuk Sya'ban ini kan Satu bulan setelah bulan Rajab menghibur hati Rasulullah yang baru kematian,
meninggalnya istri dan paman di bulan Rajab. Banyaklah yang lain-lain. Kemudian bulan Sya'ban ini salah satunya adalah bulan untuk laporan tahunan, sebagaimana yang diriwayatkan satu hadis oleh Imam An-Nasa'i an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lima araka tasumu min syahrin minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu min Rajab wa Ramadan wa huwa syarrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa ahabbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dari Usama bin Zaid berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa aku melihat engkau puasa di bulan Sya'ban tidak seperti di bulan lain? Rasulullah menjawab, bulan ini adalah bulan yang dilalaikan orang antara Rajab dan Ramadan. Dan di bulan ini juga diangkat amal-amal untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ini bulan laporan amal. Rasulullah puasa beliau. Jadi karena apa? Karena di situ adanya nilai yang demikian, maka kita memperbanyak amal di bulan Sya'ban. Kemudian lagi dalam riwayat, di bulan Sya'ban ini penetapan umur. Sya'ban ditetapkan manusia yakni ditampak dan dimunculkan takdir. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan zaman dan tempat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an sayyidati Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu qalat qultu ya Rasulullah ahabbu syuhuri ilaika an tasuma Sya'bana qala inna Allah yaktubu fi ala kulli mayyitatin dzalika as-sana fa uhibbu ayatiyani ajali wa ana sha'im. Abu Ya'la. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa penuh di bulan Sya'ban. Maka beliau bertanya padanya, wahai Rasulullah, bulan yang paling kau suka untuk puasa adalah Sya'ban. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis di bulan Sya'ban setiap jiwa yang akan mati di tahun itu. Maka saya ingin didatangkan ajalku sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Kemudian jadi ditetapkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Jadi umur kita, bahkan dalam riwayat amal kita di bulan Sya'ban dikumpulkan dan bulan Sya'ban ini dalam satu riwayat malaikat Israel menerima catatan siapa yang bakal mati di tahun itu. Jadi dari Sya'ban ini ke Sya'ban yang akan datang. Walhasil malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal min sa'il fa'tiyasulah. Siapa yang minta maka kenjuk pintaannya. Wa hal min mustaghfir fa'fillah. Barang siapa yang
mohon ampun ku ampunkan, wahal minta ipatu boilah aleh, siapa yang bertobat ku ampun keterima tobatnya. Jadi dari keterangan-keterangan itu kesimpulannya diperbanyaklah malam nisfu Sya'ban untuk meningkatkan amalia-amalia yang baik. Kemudian karena dari dasar keterangan itu, maka kita harus bergiat untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu di ajal. Kita tidak tahu di ajal kan? Nah, maka itu ingat-ingat, jangan kita selalu bergelimang di dalam dosa, bergelimang di dalam kesalahan, sehingga kita melupakan kematian. Tahu-tahu mati datang, ajal datang, na'udzubillah, hanya Allah Ta'ala yang pacak ngampun ke kita. Tapi kita harus ingat amal kita mak mano. Waruya al-Baihaqi min hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisf min Sya'ban wallahi fihi utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanimi kalbin wala yanzurullahu fiha ila musyrikin walal musyahini wala ila qati'i rahimi wala ila musabbilin wala ila aqil liwalidahi wala ila mudmin khamrin. Dari Imam Al-Baihaqi dari hadis Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam dan ia berkata, ini malam nisfu Sya'ban dan di malam ini Allah membebaskan dari api neraka manusia sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing Bani Kalab. Dalam kitab Durratun Nasihin disebut Bani Kalab ini Bani apa satu dusun, satu kelompok yang paling banyak memiliki kambing. Nah, jadi sebanyak bulu kambing-kambing itu Allah Ta'ala membebaskan. Kalau jumlah Lembanglah sebanyak itu tak kado, kita tidak termasuk di sikok. Cuman usaha, mohon, minta. Dan di malam itu Allah tidak memandang kepada orang musyrik, orang yang saling bermusuhan, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang menurunkan sarungnya di bawah mata kaki, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang gemar minum minuman khamar. Ini manusia-manusia yang diantaranya yang tidak Allah ampunkan dosanya. Riwayat lain, yatali Allah azza wa jalla khalqi layatan nis min Sya'ban fa yafilu ibadi illa isnain musyahinu wa qatilun nafs. Jadi Allah Ta'ala pada malam itu mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang yang saling berbenci-bencian dan yang saling membunuh jiwa. An Utsman bin Abil As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana lailatun nisfi min Sya'ban nada munadin hal min mustaghfir fa'fillahu hal min sa'il fa'utiyahu fala yas'alu ahadun syai'a ila utihi ila zaniyatun bi farjiha aw musyrikan. Utsman bin Abil As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka penyeru berseru, apakah ada yang mohon ampun? Niscaya aku ampuni dia. Apakah ada yang memohon? Maka akan kuberi apa permohonannya. Dan tidak ada yang memohon sesuatu kecuali aku akan berikan kepadanya, kecuali yang tidak Allah kabulkan hajatnya
zaniyatun bi farjiha, pelacur, dan au musyrikan, wong musyrik. Wa akhraj al-Bazzar wal Baihaqi an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru likulli syai'in illa lirajulin musyrikin aw rajulin fi qalbihi syahna'a. Dikeluarkan dari Bazzar dan Baihaqi dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan rahmatnya ke langit dunia, maka Allah mengampuni segalanya sekecuali orang yang musyrik dan orang di hatinya ada kebencian, benci dengan wong, tak demen dengan wong ini tak digabulkan Allah doanya. Diriwayatkan Imam Tabrani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabus sama' nisful lail fayunadi munadin hal min da'in fayustajabalah hal min sa'il fayu'ta hal min mukrubin fayufarriju anhu falyabqa muslimun yad'u bida'watin illa istijaballahu lah illa zaniyatu tas'a bi farjiha aw asyara. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dibuka pintu-pintu langit di tengah malam, maka penyeru menyeru, apakah ada yang berdoa, maka aku terima doanya. Apakah ada orang yang mohon, niscaya aku penuhi permohonannya. Apakah ada yang sedih, niscaya dilapangkan baginya. Maka tidak ada dari muslim yang memohon dengan permohonan pada malam itu kecuali Allah Ta'ala gabulkan. Minuman yang tidak digabulkan Allah, doanya siapa? Pelacu yang melacu dan pemalak. Nah, jadi kesimpulannya, golongan ada pada malam itu orang-orang yang doanya tidak digabulkan Allah, dosanya tidak diampunkan Allah kalau dia tidak taubat. Hajatnya tidak disampaikan oleh Allah kalau dia tidak menyesali perbuatan yang dia lakukan. Siapa-siapa? Yang jelas hadisnya ya jelas adalah orang yang musyrik, yakni orang yang mensekutukan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tambah lagi kalau Tuhannya lain dari Allah. Kedua, orang yang menyimpan kebencian kepada sesama muslim, benci dengan wong, tidak demen dengan wong, tidak demen dalam arti kata yang sebenar-benarnya, tapi kalau perbuatan dia yang membuat kita pegel dengan perbuatan dia itu, kita laju tidak simpati dengan dia karena kebohongan dia, karena dan lain sebagainya. InsyaAllah wong ini masih diterima oleh Allah doanya. Tapi kalau dia ada kebencian tegak, kebencian duduk dengan wong itu, maka doanya tidak diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang tidak Allah terima doanya pada malam itu, orang yang memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannah man qati'ir rahmi, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Husain tatkala beliau berwasiat kepada putra-putranya. Apa kata Imam Ali bin Husain? Hati-hatilah kamu berteman kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi, karena saya mendapatkan mereka dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran di 3 tempat. Biarpun posisi kita benar, posisi wong salah, posisi kita yang benar, dengan modal kebenaran ini
keras kepala dia. Idak galak nak maafkan wong itu, walaupun biar mak mana nandak nak. Wong inilah yang doanya tidak diijabah oleh Allah. Apabila ada wong datang dengan dia minta wong itu minta maaf, lantas tidak dimaafkannya, apa kata Nabi? Yang tidak memaafkan itulah yang berdosa. Yang tidak memaafkan itulah yang salah. Jadi walhasil, orang yang memutuskan tali silaturahim adalah orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Bau syurga itu pacak dicium dalam jarak 1000 tahun kata Nabi. Cuman sayang ada wong dua kok yang tidak pacak nyium bau syurga. Satu, wong yang memutuskan tali silaturahim. Kedua, wong yang durhaka dengan umat bapak. Dua komponen inilah yang doanya tidak diijabah Allah Ta'ala. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, yang tidak Allah Ta'ala terima doanya pada malam nisfu Sya'ban, tidak Allah terima taubatnya pada malam nisfu Sya'ban, kecuali kalau memang dia taubat sebenar-benarnya. Siapa? Al-aqul walidain, orang yang durhaka dengan ibu bapak, sampai ngusir rumahnya, sampai ngusir bapaknya, sampai tidak negau maknya, tidak negau bapaknya. Wong ini na'udzubillah dilaknat oleh Allah. Ibu bapak yang merasa tidak ditegur oleh anak, punya dendam pula dengan anaknya. Kok ngajar ini. Akhirnya ada dendam. Nah, ada dendam pula pada dirinya. Ibunya pula jadi dosa. Di dalam riwayat dinyatakan wa innal aqli walidahi la yanzurullahu ilahi yaumal qiyamati wa innahu la yarah raihatal jannah. Bahwasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat dan tidak mencium wanginya syurga. Yang kelima, berdasarkan keterangan tadi, yakni musabbil. Musabbil itu adalah orang yang manjang ke sewetnya sampai nutup mata kaki. Bersewet manjang ngolor-ngolor, wong lanang sampai nutup mata kaki, itu hukumnya makruh. Cuman yang tidak boleh di agama itu manjangkan sewet sampai nutup mata kaki untuk kesombongan. Karena zaman dulu semakin panjang sewetnya ngolor-ngolor, semakin banyak harta yang dia punya. Nah, itu menunjukkan kesombongan. Bahkan dalam riwayat, la yanzurullaha yaumal qiyamati man zara izarahu batara. Allah tidak akan memandang dengan rahmatnya di hari kiamat nanti orang yang memanjangkan manjangkan sewetnya sampai nutup mata kakinya. Kemudian yang keenam yang tidak Allah terima doanya siapa? Mudminul khamar, orang yang mengkonsumsi minum-minuman keras. Yang dikiaskan kepada minuman keras itu inek, narkoba, ganja, ekstasi, sabu-sabu, gelek. Itu termasuk mudminul khamar. Bukan cuma wong yang meminumnya, tapi mereka juga yang menjualnya. Mereka yang menjual barang-barang yang menjadikan wong mabok, mereka juga pada malam itu doa tidak diijabah oleh Allah. Bahkan orang yang memfasilitasi itu dosanya lebih besar daripada wong yang berbuat. Pemerintah mengizinkan pabrik bir. Pemerintah misalnya mendiamkan peredaran ekstasi atau kemaksiatan di satu tempat. Mereka tahu tapi tidak dilarang, bahkan dilindungi. Selama sebanyak-banyaknya dosa wong bermaksiat itu, mereka yang memberikan izin itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Misalnya ada satu warung, wong jualan bir,
Ada budak malam-malam nyago nak minum bir. Nak beli di pasar, pasarlah tutup. Lantas ada yang ngomong, kalau kamu nak beli bir, toko bibi itu nah, atau toko mamang itu ada dia jual. Diketoklah, ada niat, maka beli budak itu, akhirnya minum mereka. Maka yang nyual itu dosanya lebih besar daripada wong yang minum itu. Na'udzubillah, hati-hati, hasilnya tetap haram. Ya, hasilnya tetap haram. Kemudian siapa lagi yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Yang ketujuh, penzina. Baik dia zina muhsan atau ghaira muhsan, baik lanang atau betina, mereka ini doanya tidak diijabah oleh Allah. Misal dakocan. Wong yang main dakocan, nah, itu main-main tino nakal. Dakocan bahasa Palembang. Dan orang yang penzina, minum minuman keras, itu dah jelas mereka tu tidak ada iman. Man zana aw syaribal khamra yakhla'u Allahu minhul iman, kama yanza'ul insana qamisahu min ra'sihi fala yadri ayaudu amla. Rawahul Hakim. Barang siapa berzina atau minum minuman keras, maka Allah akan mencabut imannya dari jiwanya sebagaimana seorang melepaskan pakaiannya dari kepalanya. Maka tidak tahu akan kembali imannya atau tidak. Baju dibuka dia bocok. Perumpamaan. Bahkan disebut dalam riwayat, tidaklah berzina seseorang kecuali saat berzina dia tidak ada iman. Tidaklah minum minuman keras seorang kecuali saat minum itu dia tidak ada iman. Tidaklah dia mencuri kecuali saat mencuri dia tidak ada iman. Artinya tidak ada iman. Nah, doanya orang penzina tadi, peminum keras, itu tidak Allah terima doanya malam itu. Kemudian lagi, ya ini Rafidah. Rafidah itu adalah orang yang membenci ashabun Nabi. Allahu fi ashabi faman syabhu fa alaihi la'natullahi wal malaikat wan nasi ajma'in. Hati-hati terhadap sahabatku, barang siapa yang mencacinya, kata Rasul, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Siapa lagi yang 9 yang tidak Allah terima? Yakni tukang sihir, dukun-dukun. Nah, tidak juga Allah terima doanya. Kecuali dukun beranak sama dukun patah, Cak Somad, Kak San, itu dukun patah kalau. Tapi kalau dia yang sifatnya ilmu pendukunan, minta sama mak lampir, gandong, nah itu tidak boleh. Pergi ke rumah dia juga hukumnya haram, ngiyaukan omongan dia tambah lagi haram, dan Nabi tidak ada mengakuinya sebagai umat. 10 peramal, 11 orang yang di dalam hatinya ada kebencian, dengki, iri dengki. Ke-12 akilur riba, wong yang makan riba. 13 pembunuh jiwa. Yang ke-14 tukang ngambal. Tukang ngambal. Wong yang galak muat patung. Tukang muat patung, itu malam itu doanya tidak digabulkan oleh Allah. Dosa yang paling besar adalah wong yang minta buat ke patung. Ya, wong yang minta buat ke patung itu dosanya lebih besar dari wong muat patung. Na'udzubillah. Dalam hadis Nabi di akhirat kaki Allah Ta'ala minta dengan wong yang muat patung itu, minta dakwa ke nyawanya. Minta njuk nyawa. Baca tak njuk nyawa? Kalau tidak, maka azab Allah Ta'ala pedih untuk diri dia. Karena malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa,
diperbanyak kita melaksanakan amalia-amalia. Caranya amalkan amalia yang gampang menurut kita. Tidak ada solat nisfu Sya'ban, tidak ada. Ya, memang dalam keterangan ada di antaranya yang ana baca kitab perukunan. Kitab perukunan, di dalam kitab itu disebutkan soli sunatan nisfu Sya'ban. Tapi muktamad ulama, kebanyakan ulama, bahkan lebih banyak ulama yang mengatakan tidak ada solat nisfu Sya'ban. Kalaupun nak solat sunat malam itu, ya lakukan solat sunat yang lain yang memang ada mawarid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut hemat, karena malam itu malam yang istimewa, satu awqat la turaddu fihinna doa. Ada 5 waktu ji Nabi yang doa tidak Allah tolak. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Lailatul Ashir minal Muharram, malam 10 Muharram. Wa lailatul nisfi min syahri Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu. Walailatanil aidain, 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi malam tu dipergunakanlah amalia sebanyak-banyaknya, semampu kita. Tidak ada keterangan malam nisfu baca Yasin be. Tidak. Apa yang baca? Cuman karena mulut kita ni, karena lidah kita ni sudah biasa lah, jadi ngambil yang gampang baik. Karena Yasin itu ada keterangan surah Yasin 5 quri'alahu, kata Nabi surah Yasin tergantung niat. Maka ulama memilih nyuruh baca surah Yasin dengan niat minta diluaskan rezeki untuk ibadat. Yasin pertama, Yasin kedua minta panjang umur kesempatan hidup untuk taat ibadat. Yang ketiga, doanya apa? Niatnya baca Yasin agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum baca Yasin, hemat saya, solat maghrib jamaah. Habis maghrib ba'diyah maghrib. Habis ba'diyah maghrib solat sunat awabin. Man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin qabla takallama bi kalamid dunya ghafarallahu dzunuba 50 sanah. Siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib sebelumnya itu ke dunia, Allah ampun ke dosanya 50 tahun. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada hadis, siapa salat 6 rakaat setelah maghrib sama dia dengan ibadat 12 tahun. 6 rakaat dengan 3 kali salam. Ya, 2 rakaat pertama soli sunatul awabin, rakaatain lillahi ta'ala saja ke sunnah awabin, 2 rakaat kan Allah. Ayatnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Selesai 2 berangkat lagi usalli sunnatul awabin wa hibzil iman atau ma'a hibzil iman, saja ke salat awabin dan salat hibzil iman. 2 rakaat ayatnya sama, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Salam, berangkat lagi usolli sunnatul awabin ma'al istikharah, saja ke salat awabin serta istikharah. Ayatnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Selesai salat awabin baru baca baca Yasin. Fatihah sekali, apa Fatihahnya? Niatnya baca Yasin, doa. Fatihah peniatnya Yasin, doa. Fatihah peniatnya Yasin, doa. Selesai salat Isya. Qabli Isya, salat Isya, ba'di Isya. Setelah ba'di Isya, setelah Isya, ba'di Isya, sesudahnya salat sunat tasbih 4 rakaat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam. Selesai, lakukan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Baru selesai. Biasa-biasanya habisnya sekitar jam 9 malam.
Dah hapus tahun sekali, ya. Selesai itu nak ditambah lagi amalan apa yang kita baca kah? Laksanakan dan kerjakan. Itulah uraian. Jadi intinya para pendengar, malam itu beramal ibadat, itu bela. Malam itu intinya beramal ibadat, ibadatnya diperbanyak, volume ibadatnya diperbanyak, diperpanjang, karena itu malam istimewa. Sebelum datangnya Ramadan, malam itu dulu kita manfaatkan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu dikit, kita jawab SMS. Tad benar tak puasa 3 hari dalam sebulan itu tanggal 14, 15, 16, terutama bulan Sya'ban? Salah ini. Tiap bulan itu sunat puasa 3 hari berturut-turut itu 13, 14 sama 15, bukannya 16. 13, 14, 15. Apa pengertian istidraj? Bagaimana cara agar doa terkabul? Sebab aku sudah coba menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi doa belum terkabul juga. Dan yang ku takut ke aku jadi lalai lagi, sebab sedikit pun permintaanku belum ada terkabul. Terima kasih. Inilah yang salah nih. Ini pertanyaan ini salah. Ujinya mengkali tidak dikabul ke doa itu jahat Allah. Kita tidak tahu rahasia Allah apa. Ini awak nanya istidraj. Istidraj ini julukan Allah. Dijulunya oleh Allah Ta'ala, awak berdoa terus tapi tidak kabul. Atau hidupnya kaya, disenangkan Allah dengan kekayaannya. Syukur tak dia? Susah disusah ke sabar tak dia? Itu namanya istidraj. Kalau awak nanya berdoa tidak dikabulkan, takut berubah, berarti ngapo? Wajib apa Allah Ta'ala ngabulkan hajat? Tahu tak kita apa dia dengan hajat kita pinta itu baik dah untuk kita. Kadang manusia selalu berharap nikmat yang kecil, tapi tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang ada. Yang ada ni disyukuri, kaget dulu yang nganggap yang datang. Allah tu maha menilai. Dikasih nikmat yang pertama, dikasih nikmat yang kecil, dia tidak pandai bersyukur. Mana yang besar? Kalau awak ngomong macam tadi, hati-hati, kaki imannya rusak. Kemudian lagi kadang-kadang hikmah itu ada di dalam musibah. Hikmah itu ada di dalam ujian. Di dalam nikmat itu pun ada ujian. Susah, sulit, manusia banyak problem, itu hikmah untuk dia. Kadang-kadang di dalam kesulitan itu ada nikmat, nyebut Allah terus. Macam itu. Pak Ustaz, aku Ja'far, aku sudah banyak bohong. Aku bohong karena keadaan aku ingin untuk tidak bohong lagi. Aku sudah mohon pada Allah untuk perbaiki keadaanku supaya tidak bohong lagi. Apa yang aku lakukan sebab si malakama? Jujur salah, bohong juga salah. Jujur salah, bohong juga salah. Karena nuraniku nolak untuk bohong. Jangan bohong. Katakan sejujurnya. Apa yang sebenarnya. Karena kalau kita bakal menjadikan ketidaktenangan hidup kita dengan kebohongan kita, lebih baik kita jangan bohong. Ustaz, dari sekolah nak nanya, kaget malam nisfu Sya'ban, besok bagus puasa. Kalau niatnya digabung dengan qada Ramadan, boleh. Menurut Ibn Hajar boleh. Amin. Kalau sholat asar dan maghrib diqada, boleh tak? Iyalah pula kalau lewat waktu tak baca di jamak. Karena dalam perjalanan, ya jelas. Coba asal ditakdim sama doa, kaget maghrib ditakhir sama isya. Apa perbedaan negatif hadan, negatif saman, negatif futul arifin, and apa faedahnya?
Kalau hadat tuh banyak doa, kalau saman banyak zikir. Negatif sikonnya anda tak tahu. Apa hukumnya wong betina ngaji di masal pakai speaker? Kalau untuk syiar tak apa-apa. Cuman kalau bakal nganggu wong, lebih baik jangan. Alhamdulillah belakangan ini Allah ngasih aku hidayat. Dari yang galak maki rok mini, baju ketat, sekarang lah berjilbab. Dari yang tak pernah salat, sekarang lah 5 waktu. Dulu sering ngelawan wong tua, sekarang tidak lagi. Sama laki lah hormat, cuman masih satu ganjilan nyutat. Aku nak bayar utang puasa. Zaman dulu yang tak pernah aku bayar. Waktu datang men, dari umur 13 tahun sampai umur 25. Aku tak tahu lagi berapa cak mana latar bayarnya. Terus ada dendanya tak? Sekarang aku lagi bergoyo bayar utang. Waktu aku hamil dulu, meskipun sudah dikubayar fidyah, tapi katanya masih harus terbayar, benar? Kakek kapan-kapan ini bayar apa? Ke rumah pun nak dihitung ni, tak baca model ini. Apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban sama dengan malam Lailatul Qadar? Lain. Intinya doa kita malam tu diperbanyak, macam itu be. Amalan apa yang harus kita banyak malam itu? Istighfar, zikir dan lain sebagainya. Ustaz, nisfu Sya'ban katanya penggantian buku catatan amal baik dulu kita 100 tahun, benar? Ustaz, kalau lagi halangan salat, lebih baik gimana ibadahnya? Macam zikir, istighfar, solawat ya. Mana yang mana yang baca? Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, apa benar ada sujud setelah baca salawat di tahiyat akhir pada salat itu tala'il hajat? Oh, turut di Sahih Bukhari saya pernah membaca ada salat Tulul Fajar. Saya mau tanya bagaimana keterangan lengkapnya? Wallahu alam. Kita dijengok dulu, anda dah hafal ya, tahu jelasnya tak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, benar tak kalau mandi wajib wuduk dulu terus niat lalu basah badan? Yo, jatuh ambil wuduk dulu, sudah ambil wuduk jatuh ke niat baru masai seluruh badan. Ustaz, anak ni kan baru datang bulan pada tahun kemarin. Nah jadi anak ni ada hutang puasa Ustaz. Tahun kemarin nak Ustaz, sekarang sudah nak puasa lagi. Nah, anak ni masih nak belajar puasa Ustaz. Cak mana Ustaz nak bayar puasa tu? Ya wajib diqadha. Inilah gawe betina. Kalau lah nak parak bulan puasa baru repot kalau. Baru repot nak qadha kalau. Kami betina SMS hanya qadha. Lah nak parak puasa baru nak diqadha. Dengan ngacau tu. Tetap wajib jalan qadha yang berapa hari dia tak puasa. Doakan aku kuat menghadapi cobaan, sakit, lumpuh. Kan aku masa tidak kuat lagi. Sabar-sabar insyaAllah ta'ala. Allah ta'ala akan apa? Ampunkan dosa kesalahan kita. Rahmat Kartolo di Kedukan Laksan. Ada 3 tanyaan. Kalau ada teman kita agama di luar Islam yang meninggal, boleh tak kita orang muslim ni ngucapkan rajiun? Jelas, itu hamba Allah. Jangankan orang manusia, lampu mati, sendal hilang, cucuk garpu lagi kita maca itu. Kelilipan dan ngelayat ngantar ke kuburannya. Tak usahlah nyingok baik, tak usah ke kuburan karena dia ada acara dia. Bangunan tempat ibadat khususnya masjid terletak di pinggir jalan raya itu bagusnya tertutup apa bagusnya terbuka kalau kecuali bagian pucuk atas salapnya. Ya, kalau berjalan jangan ditutup, kalau jalan jelas ditutup pucuknya baik. Bawah dibuka jong baca jalan giliran digunakan baru. Terus di masjid kami Kedukan Laksan nih
tepat di ruang imam, dak katik pintu keluar buat mengantisipasi kalau imamnya tuh buang gas beracun, bin buang angin, bin kentut, yang seolah-olah imamnya tuh makhluk yang sempurna. Ini awak bahas-bahas baik ini. Yo, memang sebagusnya njuk lawang, tapi jangan sampai menganggap wong tu sempurna. Dia juga tidak boleh macam itu. Kita nak nilai hati wong tidak boleh. Njuk besaran ditakutkan satu saat imamnya batal. Tapi kalau kita ngotokan kalimat macam tadi, seolah-olah kita menilai, padahal wong tu tidak. Maka kata ulama, jangan melok-melok hati wong. Kita nak melok-melok ngurusi hati wong, padahal wong tidak macam itu. Dia tidak merasa menganggap sempurna tu tidak, karena posisi tidak katik. Rasanya anak pernah ceramah di keduk anda. Kalau lagi zuhud malam ni tak usah baca Yasin, banyak-banyak zikir baik berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man wa qina syarra ma qadait. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala khairil bashar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.